Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku akan membicarakan tentang keutamaan tawasul ya. Keutamaan nanti kirim-kirim Fatihah atau gimana gitu. Jadi saya itu sebelum berzikir itu biasanya mengirim Al-Fatihah ke Rasulullah SAW dan para malaikat Nabi dan ulama-ulama yang lain ya, gitu. Jadi gunanya hanya untuk mempercepat agar bisa lebih cepat sampai gitu zikir-zikirnya, dan merupakan sebagai simbol hubungan gitu ya antara guru dan murid gitu ya. Sebab saya sebagai umat dari Rasulullah Muhammad SAW, makanya saya menempatkan Rasulullah SAW sebagai orang pertama yang saya sebut dalam kiriman Al-Fatihah saya gitu. Selain Rasulullah SAW, saya juga mengirimkan Al-Fatihah kepada 10 malaikat ya. Rasulullah SAW pertama, kemudian para malaikat, dan malaikatnya itu ada 10. Malaikat Jibril alaihissalam, terus malaikat Mikail, Israfil, kemudian malaikat Munkar Nakir, terus Muraqib, Atid, kemudian malaikat Ridwan dan malaikat Malik gitu ya. Kan ada 10 malaikat utama yang sebaiknya kita kenali itu saya kirim Al-Fatihah semua. Kemudian para Rasul ya, Rasul itu mulai dari Nabi Adam, Nabi Sid itu putra dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub, Yusuf, Ayub, Nabi Su'aib, Nabi Dzulkifli, Nabi Khidir alaihissalam, kemudian Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Daniel alaihissalam. Kemudian Nabi Daniel alaihissalam ini nabi yang terkenal karena karomahnya dan takwil mimpinya ya. Jadi selain Nabi Yusuf alaihissalam gitu, yang terkenal tentang takwil mimpi adalah Nabi Daniel alaihissalam. Beliau hidup sekitar 600 tahun lah sebelum Nabi Isa alaihissalam gitu. Jadi hidupnya yang lama ya, mungkin ada 2600 tahun yang lalu gitu Nabi Daniel alaihissalam ini. Kemudian saya juga mengirimkan Al-Fatihah kepada sahabat-sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali dan Husain bin Ali radhiyallahu an, kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, kemudian Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, kemudian Zubair bin Awam radhiyallahu an, kemudian Said bin Zaid radhiyallahu an, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kadang saya juga
keluarganya Abu Hurairah radhiyallahu anhu gitu. Kemudian sahabat siapa ya yang suka berkelana juga itu, berlayar ke beberapa negeri itu, saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian saya juga mengirimkan kepada wanita-wanita mulia ya, ibu kita bersama gitu, Nabi Siti Hawa, kemudian Siti Asia binti Musaim, Siti Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam, kemudian Siti Khadijah istri dari Rasulullah SAW, kemudian Siti Aminah ibu dari Rasulullah SAW, kemudian Siti Fatimah, kemudian ada juga Siti Aisyah, kemudian Siti Zainab, terus Ruqayyah gitu ya, kemudian ibunya lagi ibu apa yang dari mana itu, dari daerah Ethiopia itu, Maria Kibetiyah radhiyallahu anha. Kemudian saya kirimkan juga kepada ulama-ulama besar setelah itu. Kemudian ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali gitu ya. Kemudian ada juga setelah itu saya kirimkan juga kepada Syekh Hasan Sadili gitu ya, beliau pendiri Thariqah Qadiriyah Sadiliyah, maaf ya. Kemudian Syekh Abdul Khair Muhammad bin Muslim Ad-Dabbas, itu gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian saya kirim juga kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi ini salah satu ulama yang sering bertemu dengan saya ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Kemudian kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali itu terkenal dengan julukan Hujjatul Islam ya gitu, Imam Ghazali. Kemudian Imam Ahmad Ar-Rifai, pendiri Thariqah Rifaiyah gitu. Kemudian siapa ya? Kemudian Syekh Bahauddin Naqsabandi, pendiri Thariqah Naqsabandiyah gitu. Kemudian saya sebentar urutannya saya hafalin dulu. Kemudian Imam Faqih Al-Muqaddam gitu ya, beliau kan sesepuh dari para habaib di Yaman, di Hadramaut Yaman gitu. Kemudian namanya Faqih, itu Faqih Al-Muqaddam gitu kan julukannya, itu gelar gitu. Nah, sebutannya kan namanya kan Muhammad bin Ali gitu ya, Muhammad bin Ali. Kemudian saya kirimkan juga Al-Fatihah kepada ulama setelah itu ya di sini, Sunan Wali Songo ya, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, kemudian Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Kalijogo, Sunan Derajat, Sunan Muria 9. Kemudian saya kirimkan kepada Syekh Nuruddin Ar-Raniri itu dari Aceh. Kemudian Syekh Abdul Rauf Singkil itu dari Aceh juga. Kemudian saya kirimkan juga kepada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad gitu ya, beliau sangat masyhur gitu, kitab-kitabnya banyak gitu. Jadi beliau hidup di Yaman gitu, di Hadramaut. Kemudian saya kirimkan juga kepada Syekh Abu Bakar bin Salim yang ada di Yaman juga. Kemudian ulama-ulama yang abad 20-21 ya Masehi, misalnya yaitu
saya sebutkan urutannya ya. Kiai Haji Maksum itu dari Jawa Tengah, Kiai Haji Talhar Nahrawi Talhar itu dari Jawa Tengah. Nah, saudara Kiai Haji Muhajir dari Jawa Timur, Kiai Fahrudin Harun dari Jawa Timur. Oke, saya sebutkan urutannya ya. Kiai Abdul Rauf Abdul Manan, terus kemudian Kiai Fathullah, kemudian Kiai Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari ini Kiai pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian Kiai Muhammad Khalil Bangkalan ya, dari Madura, gurunya dari Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian Kiai Ahmad Khalil itu yang dari Jawa Tengah, di daerah Lembang gitu. Kemudian lanjut ke ulama-ulama berikutnya gitu, yaitu Kiai Agus Ahmad bin Abdul Manan Al-Husni. Beliau itu guru dari ayah saya, jadi ayah saya dulu berguru ke seorang kiai gitu, namanya Kiai Agus Ahmad gitu. Kiai Agus Ahmad ini dulu belajarnya di Gresik Jawa Timur. Di Gresik Jawa Timur itu ada, saya lihat catatan beliau itu berguru ke Kiai Fakih Mas Kumambang dan Habib Abu Bakar As-Sagaf gitu. Beliau dapat ijazah ilmu laduni gitu dari Habib. Ada catatannya, cuman sekarang dulu pernah saya baca itu catatannya tentang ilmu laduni. Catatan itu dari Habib Abu Bakar As-Sagaf gitu, dari Gresik. Kemudian Kiai Dimyati Nawawi, Kiai Zubair Umar Al-Jilani, terus Kiai Musni, Kiai Mahfud Saroni, Kiai Umar Fatah, Kiai Umar, Kiai Musafa, Kiai Badruddin Honggowoso, Kiai Nawawi Dako. Kemudian Kiai Nawawi Dako ini dulu berguru ke Kiai Khalil Bangkalan ya. Beliau berusia panjang, wafat saat usianya 109 tahun gitu. Kemudian siapa lagi yang saya urutkan lagi? Kiai Masyhuri, sebentar urutan ini. Kiai Muhammad Soleh Darat, Kiai Ahmad Abdul Haq di Watu Congol Magelang. Kemudian Kiai Misbah, Kiai Syaroni, Kiai Mahrus Ali itu dari Jawa Timur. Terus bentar ya, saya urutkan dulu ya sambil saya ingat-ingat dulu. Kiai Sirat gitu ya, di Solo ada 2 Kiai Sirat itu, Kiai Sirat di Solo dan Kiai Sirat yang ada di Magelang ya. Kemudian apa ya, Kiai Muhammad Romli Tamim itu dari Jawa Timur. Kiai Abdullah Kemanan itu ya. Kiai Haji Zaini Abdul Ghani yang ada di Martapura, Kalimantan Selatan. Kiai Ahmad Mustafa Fisri Gusmus
yang ada di Rembang, Jawa Tengah. Kemudian Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, itu yang ada di Mekah. Kemudian Sayyid Ahmad, putranya Sayyid Ahmad Al-Maliki, sekarang masih hidup ya, masih usianya mungkin 48, 47 atau mungkin berapa gitu ya. Sayyid Ahmad itu di Mekah juga. Kemudian Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu beliau apa ya, yang menyusun Maulid Simtud Duror. Habib Umar bin Hafid, Habib Ali bin Ad-Zuhri, yang ada di apa ya, di mana beliau, di Uni Emirat Arab kalau nggak salah. Kemudian Habib Munzir Al-Musawa, kemudian saya urutkan lagi ya, Habib Lutfi bin Yahya yang ada di Pekalongan, Jawa Tengah. Sebentar saya urutkan dulu. Syekh Fadil Al-Jilani, orang Turki. Habib Abu Bakar As-Saqqaf yang ada di Gresik. Habib Soleh Tanggul yang ada di mana itu, Jember ya, Jawa Timur. Kemudian Ki Abdurrahman Wahid, itu cucunya Ki Hasyim Asy'ari, dulu Presiden RI tahun berapa beliau, tahun 99, tahun 2000 jadi Presiden RI. Kemudian Habib Ahmad Bafaqih yang ada di mana itu, Sleman kalau nggak salah itu dulu beliau. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, itu saya kirimkan ke beliau, karena saya membaca kitab beliau ya. Habib Muhammad. Kemudian Habib Abu Bakar Adani Al-Masyhur yang ada di Yaman, dan Habib Abdul Qadir Asgaf yang ada di Jeddah. Kemudian saya kirimkan kepada mana jasani guru-guru muslimin muslimat, kemudian orang tua saya, ibu dan bapak saya, gitu. Saya sendiri juga gitu. Begitu ya. Jadi kira-kira ada berapa itu, 50-an mungkin atau mungkin lebih ya, nggak tahu ya. Nggak ngitung, soalnya saya berdasarkan ingatan aja gitu. Jadi saya kirimkan ke beliau gitu, supaya apa ya, supaya zikirnya lebih cepat nyampe gitu, insya Allah. Saya kira gitu ya teman-teman. Bila ada kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.